Halo semuanya, selamat datang di channel Mimin. Kali ini Mimin akan membacakan sebuah komik yang berjudul Kill the Hero. Seorang manusia yang bereinkarnasi kembali ke masa lalunya karena dibunuh oleh rekan teman seperjuangannya. Sebelum kita lanjut ke videonya, tong hilap, subscribe channel Mimin, like dan komen agar channel ini bisa berkembang. Tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke alur ceritanya. Melanjutkan cerita kemarin, Jung Hon tidak dibiarkan lewat oleh Lee Jin Ah. Tiba-tiba terdengar sebuah suara. Mereka semua pun dengan kompak melihat ke arah sumber suara. Jung Hon tercengang melihatnya, lalu ia berkata, "Jangan bilang dia berusaha mencoba mensummon monster itu jadi prajurit skeletonnya." Karena pandangan Lee Jin Ah teralihkan, Jung Hon berusaha melewati Lee Jin Ah. Akan tetapi Lee Jin Ah menyadarinya. Lee Jin Ah menghadangnya menggunakan lengan dan bahunya. Jung Hon pun terhempas mundur jauh ke belakang. Lee Jin Ah berkata menggunakan bahasa Inggris, "I said stay back," yang artinya, "Can udut, can ngopi." Aku bilang jangan mendekat. Kesal, marah, terheran-heran, semuanya campur aduk. Jun Hon berteriak ke bawahannya, "Setelah kita keluar dari dungeon, ingat-ingat wajahnya. Kita cegat balik ngaji." Kim Woo Jin menggunakan skillnya ke bangkai monster Needle Snake. Noti pun muncul, "Anda gagal mensummon prajurit skeleton. Peringatan, levelmu terlalu rendah. Anda tidak bisa mengubahnya menjadi prajurit skeleton." Kerangka Needle Snake langsung hancur. Kim Woo Jin malah tersenyum. Tujuan sebenarnya adalah mendapatkan item yang ada di dalam tubuh Needle Snake. Ia sengaja menggunakan skill itu ke bangkai Needle Snake agar mempermudah mendapatkan item yang ia cari. Item itu pun berhasil ia dapatkan. Item yang bernama Yellow Dragon Magic ORB, item tingkat legenda yang mempunyai banyak mana sebesar 50, meningkatkan pemulihan mana sebesar 200%. Lalu scene berpindah di sebuah parkiran. Terlihat ada seseorang yang sedang menulis laporan. Kedua orang itu mengira kalau dungeon Needle Snake akan gagal lagi. Di tengah obrolan mereka mendengar sebuah suara. Dungeon Needle Snake telah diselesaikan. Orang itu pun langsung berlari dan melihat para awak media sudah berkumpul di dekat pintu dungeon. Lalu Jung Hon berteriak memanggil rekan-rekan Guild Hatae. Ia berkata, "Hentikan semua orang-orang Rusia. Mereka yang membunuh Needle Snake. Jangan biarkan mereka pergi." Lalu si rambut oranye menunjuk mereka di sebelah sana. Kim Woo Jin pun tidak luput dikerumuni oleh banyak reporter. Mereka pun langsung masuk ke dalam mobil. Jung Hon berusaha menghentikannya, tapi terhalang oleh para reporter. Di dalam sebuah mobil, Lee Jin Ah berkata, "Aku tidak percaya Oh Sae-chan mengeluarkan banyak uang untuk menyewa mobil diplomatik ini." Sambil membuka topengnya, Lee Jin Ah menanyai item apa yang didapat setelah mengalahkan monster Needle Snake. Tetapi Kim Woo Jin tidak menjawabnya, ia hanya sibuk dengan HP-nya. Siapa nih yang di sini kalau lagi di tongkrongan hanya sibuk dengan HP-nya? Lalu Kim Woo Jin menelpon si botak Oh Sae-chan. Oh Sae-chan berkata, "Hei Kim Woo Jin, maksudku Mr. Isaac Ivanov. Bagaimana perasaanmu setelah menjadi pahlawan? Semua media sedang menyorotmu sekarang. Ngomong-ngomong, bukannya sayang membuang reputasi nama Isaac Ivanov? Kalau kita membesarkan nama itu, kau akan lebih banyak aktif di panggung besar." Sambil tersenyum, Lee Jin Ah berkata, "Kalau kau mau, aku akan menawarkan kesepakatan." Batin Kim Woo Jin, nama itu pasti akan berguna untuk mendapatkan otoritas masuk dungeon tertentu. Sebenarnya aku ingin mengajaknya dulu, tapi karena dia yang menawarkannya lebih dulu, ini akan lebih mudah. Kim Woo Jin menyetujui saran itu. Lalu Oh Sae-chan memberitahu Kim Woo Jin, "Kabar menarik. Apa kau tahu bodyguard Park Yong-wan, Jin Yemi?" Jin Yemi masuk sebagai tim terdepan dalam raid dungeon 4 lantai, tapi mereka dibinasakan. Tapi setelah aku selesai menganalisa datanya, sepertinya ada mata-mata dari Guild School di party Jin Yemi. Aku mendapatkan informasi tentang para player yang didanai oleh Paksi Yamato. Kim Woo Jin pun berpura-pura kaget mendengarnya. Sebenarnya Kim Woo Jin lah yang mengadu domba antara Guild School dengan Park Yong-wan.
Batin Kim Bo Jin. Apa rekaman itu sudah memberi dampak pada Park Yong-wan? Seperti yang kuduga, oh Sae-chan bukan orang biasa. Ia dapat mengetahui informasi sedetail ini. Aku harus mewaspadainya. Kim Bo Jin mengajak Lee Jin-ah untuk keluar dari mobil. Ia mengajaknya untuk mengganti mobil. Setelah di dalam mobil, Lee Jin-ah terus ngebacot. Kenapa kita harus ganti mobil? Bahkan mobil ini jelas barang dari rongsokan. Mobil kotor, bau. Memangnya ada orang di dunia ini yang pakai mobil sialan ini di zaman sekarang? Kim Bo Jin berkata, ini mobilku. Karena malu, Lee Jin-ah pun langsung memuji-muji mobil Kim Bo Jin. Ia takut dikerjain oleh Kim Bo Jin. Kim Bo Jin pun berkata, ada uang buat makanan di dalam kantung kertas di sana. Kau bisa membeli makanan pakai uang itu. Sambil memegang amplop, mata Lee Jin-ah berbintang-bintang. Aku tidak percaya uang ini untuk membeli makanan. Mungkin besok matahari akan terbit dari barat. Sat! Setelah memeriksa isinya, Lee Jin-ah kena mental. Sudah kuduga dia pasti mengerjaiku. Oh Sae-chan, aku tidak sanggup bersama orang ini. Berita terkini, Jung Hon merumorkan nama buruk Isak Ivanov. Selama di dalam dungeon, para awak media pun berkomentar buruk menghujat nama Isak Ivanov. Mendengar berita-berita itu, Oh Sae-chan tidak tinggal diam. Si botak mempostingkan interview dengan Isak Ivanov. Aku selalu kagum dengan Guil Mesia. Lee Si-jun adalah panutanku. Melihat berita itu, publik pun berkomentar baik tentang Isak Ivanov. Kim Bo Jin tersenyum. Ia bergumam, oh Sae-chan, dia sungguh luar biasa. Ini bukan cuma berubah opini publik. Dengan begini, sentimen negatif akan hilang. Dan Guil Mesia tidak akan tinggal diam. Mereka mungkin akan mencoba merekrutku. Aku tidak pernah berpikir kalau opini publik bisa dipakai untuk memancing Guil Mesia. Aku akan menantikan bagaimana respon Guil Mesia. Aku juga harus membuat persiapan sampai mereka menunjukkan diri padaku. Breaking news, Park Yong-wan telah menyelesaikan dungeon 6 lantai. Para awak media pun meliputnya. Lalu sekretaris Kim membisikkan sesuatu ke Park Yong-wan. Kontrakan sepi. Sekretaris Kim berkata, party Jin Ye-mi telah dilenyapkan di dungeon. Park Yong-wan pun langsung pergi. Dengan kesalnya ia berkata, ceritakan detailnya di mobil. Sekretaris Kim berkata, beberapa hari yang lalu informan tidak diketahui memberikan kita laporan buku rekening ke kantor. Aku tidak tahu tujuannya, tapi bukan berarti kita tidak mempercayainya. Menurut laporan investigasi, kebanyakan luka di anggota party karena luka tusukan. Jadi mereka dibunuh bukan oleh monster. Cuman party Jin Ye-mi yang masuk ke dungeon. Jadi tidak bisa dilihat tindakan dari kuil lain. Saking kesalnya, Park Yong-wan sampai mematahkan tablet yang ia pegang. Ia berpikir mungkin ada udang di balik batu. Di antara penjaga kepercayaanku, ini pasti perbuatan Guild School. Lalu scene berpindah di gedung Guild Mesia. Para anggota Guild Mesia berkumpul untuk mengadakan rapat. Inti dari pembahasannya, wakil dari Guild Mesia meminta Master Swordsman untuk menghentikan kerjasama antara Master Swordsman dengan Guild School. Sambil mengebrak meja, wakil Guild berkata, tindakan yang dilakukan Master Swordsman akan berdampak buruk pada Guild Mesia. Sambil menggebrak meja, Master Swordsman berkata, ini demi kebaikan Guild Mesia. Perbedaan pendapat pun terjadi. Kedua master pun pergi dari tempat rapat. Master Archer dan Master Swordsman bertujuan untuk keluar dari Guild Mesia karena tindakan yang ia lakukan adalah benar, namun ditentang oleh Guild. Scene berpindah di rumah Park Yong-wan. Park Yong-wan memberitahu Kim Bo Jin kalau party yang ia besarkan selama ini, party Jin Ye-mi, telah terbantai di dalam dungeon. Ia berkata, sejujurnya aku mencoba untuk membangun bisnis dengan Guild School, tapi sekarang keadaannya berubah. Lebih baik sekarang aku harus melenyapkan mereka. Batin Kim Bo Jin, Park Yong-wan sekarang dia lebih ambisius dari semua orang. Dan beberapa tahun dari sekarang, dia akan menjual beberapa item ke Jepang dan mengasihkan diri ke sana. Orang-orang yang tidak tahu sebenarnya mengutuk Park Yong-wan sebagai pengkhianat,
Tapi alasan sebenarnya dia pergi ke Jepang karena takut semua yang dia bangun akan diambil oleh Guild Messiah. Dia rela untuk meninggalkan negaranya sendiri hanya untuk melindungi hidup dan kekayaannya. Itu sebabnya dia jelas tidak akan mengabaikan situasi saat ini. Dengan inisiatif, Kim Woo Jin berkata, "Aku akan menjadi pengawalmu." Mendengar perkataan Kim Woo Jin, Park Yong Wan merenung sebentar. Dalam pikirannya, aku malah tidak terpikir Kim Woo Jin akan mengusulkan ide seperti ini. Apa tujuannya? Sambil menggebrak meja, Park Yong Wan menyuruh Kim Woo Jin untuk melenyapkan Guild School. Kim Woo Jin menjawab, "Sejujurnya aku juga punya dendam dengan Guild School. Aku akan melakukannya." Park Yong Wan pun tersenyum senang. Kim Woo Jin pun keluar dari rumah Park Yong Wan. Batin Kim Woo Jin, mulai sekarang, semua tanggung jawab yang akan aku rencanakan akan berada di pundak Park Yong Wan. Kim Woo Jin bersyukur sambil tersenyum. Tindakannya sesuai rencana. Kim Woo Jin menghubungi si botak Oh Sae-chan. Kim Woo Jin meminta dibuatkan identitas palsu karena dia ingin masuk ke dalam dungeon menggunakan identitas itu. Scene berpindah di Pulau Yongjeong, tempat beradanya dungeon yang Kim Woo Jin akan masuki. Ia menggunakan identitas barunya sebagai Lee Jeong-yun. Petugas itu pun menyerahkan deskripsi dungeon yang akan Kim Woo Jin masuki. Dungeon Two-Headed Dog. Dungeon rank D dengan 2 lantai. Sambil membaca deskripsi, Kim Woo Jin bergumam, "Aku sengaja memasuki dungeon ini untuk sengaja memancing mereka agar memburuku di dalam dungeon. Aku akan membantainya satu persatu di dalam sana." Kim Woo Jin melihat orang-orang yang baru keluar dari mobil. "Aku tidak menyangka Guild Messiah akan mengirim Yang Ji-ho secepat ini." Mimin kasih tahu ya, kedudukan Yang Ji-ho di Guild Messiah setara dengan 2 master, Master Archer dan Swordsman. Ia salah satu dari The Knights of the Round Table. Mereka merupakan sekelompok player yang memiliki item yang berhubungan dengan legenda King Arthur, termasuk juga bawahan yang mengikutinya. Ambisinya sama seperti Guild Messiah. Seiring berjalannya waktu, The Knights of the Round Table yang melemah menjadi penjaga Shin Hye yang memiliki Merlin One, dan mereka memutuskan menjadi bagian Guild Messiah. Aku menemukan fakta bahwa semuanya hanya skenario yang sudah direncanakan. Melemahnya The Knights of the Round Table tidak lain disebabkan oleh Raja Racun yang mati karena dirinya. Gawai necklace yang dimiliki Yang Ji-ho kemungkinan besar diambil dari anggota The Knights of the Round Table yang telah mati. Tetap saja, tidak peduli siapa yang memilikinya, item ini sangat berbahaya. Aku tidak perlu menyimpan sesuatu. Kim Woo Jin mengeluarkan Master Stone tingkat C yang didapatkannya di dalam dungeon Needle Snake. Ia menggunakannya untuk mengupgrade skill Skeleton Warrior Master. Kim Woo Jin pun pergi memasuki dungeon. Noti pun muncul. Untuk naik ke lantai selanjutnya, habisi 3000 monster. Yang Ji-ho berkata, "Ini cukup bagus. Akan lebih mudah untuk menghabisi Kim Woo Jin di belakang." Menganggapnya sebagai kecelakaan di tengah semua kekacauan ini. "Sekarang jangan buang-buang waktu, cari di mana dia." Salah satu bawahannya pun menunjuk, "Kapten, orang-orang itu." Yang Ji-ho menoleh, "Guild School." Mereka memasuki dungeon dengan pakaian mereka begitu saja. Apa mereka tidak memahami situasi saat ini? Aku yakin mereka telah diperingatkan untuk tidak terlibat dalam masalah ini. Jika mereka tidak mematuhi perintah master, aku akan membunuh kedua master ini setelah keluar dari dungeon. Yang Ji-ho pun menyuruh bawahannya untuk tidak memperdulikan mereka dan fokus pada tujuannya membunuh Kim Woo Jin. Lalu, Yang Ji-ho memerintahkan ke bawahannya untuk hati-hati terhadap skill Blood Poison milik Kim Woo Jin. Bagi siapapun yang menghalangi tujuan kita, bunuh saja orang itu. Scene berpindah. Terlihat ada seseorang yang sedang berlari. Si keriting bersembunyi di balik pohon. Lalu ia menoleh di balik pohon. Si keriting tercengang melihat anggota Guild School bertarung melawan prajurit skeleton. Si keriting berkata, "Tadi aku melihat Kim Woo Jin di sekitar sini, tapi sekarang aku tidak melihatnya." Di tengah pemikirannya, tiba-tiba Kim Woo Jin muncul di arah belakang si keriting. Si keriting langsung mengayunkan pedangnya ke arah Kim Woo Jin.
Namun yang terkena serangan adalah si keriting. Ia memohon ampun. Ia berkata, sepertinya ada kesalahpahaman. Aku tidak ada hubungannya dengan Guild School. Kim Mo Jin berkata, apa kau bilang? Lalu kenapa orang di atas mengatakan padaku kalau kau merupakan salah satu dari Guild School? Si keriting pun menoleh ke atas. Tidak mungkin. Ia mengatakannya. Si keriting pun membuat alasan kalau dia tidak pernah bertemu orang itu. Karena banyak bacot, Kim Mo Jin membunuhnya. Perkataan kalian akan dipercaya kalau kalian mati, mata Anubis diaktifkan. Meskipun aku sudah melihat ingatan orang-orang ini, mereka tidak ada hubungannya dengan Yang Jiho. Bukankah yang mengirim Guild School dan Yang Jiho ke dungeon ini merupakan Guild Messiah? Kalau begini, kemungkinan Guild School bergerak sendiri tanpa perintah Guild Messiah. Sungguh tidak diduga ada sedikit perpecahan di antara mereka berdua. Malam pun tiba. Di tempat berkumpulnya para hunter, Yang Jiho berkata, aku tidak melihat keberadaan Kim Mo Jin. Aku lebih khawatir pada Guild School mereka menghilang begitu saja. Karena kita tidak tahu situasinya, sebaiknya kita terus bersama-sama. Pagi pun tiba, kelompok Yang Jiho pergi untuk mencari Kim Mo Jin. Tiba-tiba ada anak panah yang menyerang Yang Jiho. Beruntung ia dapat menghindarinya dan hanya menggores armornya. Para bawahannya pun juga berhasil menangkis hujanan anak panah itu. Mereka pun dikepung oleh prajurit skeleton. Para bawahannya pun tersenyum. Dan ia mengira kalau yang mengeluarkan prajurit skeleton itu adalah teman Kim Mo Jin. Mereka tidak tahu kalau Kim Mo Jin seorang summoner. Yang Jiho meremehkan prajurit skeleton itu. Kim Mo Jin pun muncul dari balik pepohonan sambil memegang kepala si botak licin. Yang Jiho berkata, terima kasih sudah berinisiatif muncul di hadapanku. Aku ingin melihat seberapa hebat kemampuanmu. Prajurit skeleton pun langsung menyerang ke arah Yang Jiho. Yang Jiho mengayunkan pedangnya, namun prajurit skeleton itu dapat menghindarinya. Batin Yang Jiho, skeleton itu menghindari seranganku. Aku belum pernah melihat prajurit skeleton bergerak secepat itu. Karena pandangannya teralihkan, Kim Mo Jin menerjang ke arah depan Yang Jiho. Kim Mo Jin mengayunkan pedangnya, namun serangannya dapat ditangkis oleh pedang besar milik Yang Jingho. Batin Kim Mo Jin, Yang Jiho sangat kuat, rupanya dia lebih gesit dari yang kukira. Kim Mo Jin pun menggunakan serangan vertikal dari atas ke bawah, namun serangan itu dapat ditangkis, hanya menggores pedang besar milik Yang Jingho. Ia pun mundur ke belakang. Kim Mo Jin bergumam, seperti yang kuperkirakan, dia tidak mudah dikalahkan. Tidak seperti lawan-lawanku sebelumnya, dia bukan tipe orang yang akan sedikit bersantai dan menyimpan kekuatannya. Tiger of Tenacious Life tertarik dengan pertempuran ini. The Dark Wolf Surrogate tertarik dengan pertempuran ini. Mereka pun saling pandang. Sambil tersenyum, Yang Jingho berkata, aku menerima notifikasi seperti ini di saat bertarung dengan orang-orang kuat. Dan kau pasti mendapatkan notifikasi yang sama sepertiku. Jika aku membunuhmu, aku akan mendapatkan hadiah yang bagus. Kim Mo Jin berpikir, kalau terus seperti ini tidak akan mudah. Shin berpindah sebentar. Si botak Osai-chan menanyakan tentang kekuatan Kim Mo Jin. Lee Jin Ah menjawab, dia merupakan player yang paling kejam. Dia tidak akan pernah memulai pertarungan. Jika kemungkinan besar dia akan kalah. Dia tidak akan pernah bertarung melawan musuh yang tidak bisa ia kalahkan. Tidak akan pernah. Shin berpindah lagi. Prajurit skeleton telah disummon. Kim Mo Jin bergumam, ini sedikit lebih awal dari yang kurencanakan. Aku akan mensummon semua skeleton yang kumiliki. Yang Jingho tercengang melihatnya. Ia mengira kalau teman Kim Mo Jin yang memiliki skill summon, namun ia salah, ternyata yang memiliki skill summon itu Kim Mo Jin sendiri. Aku salah perhitungan. Kim Mo Jin menerjang ke arah Yang Jingho. Lagi-lagi Yang Jingho dapat menangkis serangan Kim Mo Jin. Prajurit skeleton tidak tinggal diam. Ia menerjang ke arah Yang Jingho, namun hanya melewati pertempuran mereka berdua. Yang Jingho berpikir, kenapa tengkorak itu tidak menyerangku, padahal itu kesempatan yang bagus. Yang Jingho menoleh, jadi dia mengincar para bajigur tak berguna itu. Bawahannya pun meminta pertolongan, namun diabaikan. Yang Jingho berteriak kepada Kim Mo Jin, hei pengecut, apa yang kau lakukan? Kim Mo Jin tersenyum. Ia berkata, pengecut kau bilang?
Kurasa aku mendengar ada anjing yang menggonggong. Karena kau tidak memahami situasinya, artinya kau lebih bodoh daripada anjing. Mendengar perkataan Kim Mo Jin membuat Yang Jingho kesal. Kau berurusan dengan orang yang salah. Mimin minta maaf kepada kalian. Untuk jadwal uploadnya akan sedikit lebih lama, dikarenakan Mimin ngegarapnya secara manual, pakai tulisan tangan. Mohon kalian semua mengerti ya. Sampai jumpa.